Kami dari kelompok ayam geprek. Perkenalkan, nama saya Nagata Darmawan, NIM 24090032. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 24090025. Perkenalkan, nama saya Nisa Ika Nurani, NIM 24090018. Perkenalkan, nama saya Lasuludio dan pertama dengan NIM 24090029. Perkenalkan, nama saya Hanif Azhar dengan NIM 24090030. Ya, tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke prakteknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang JDBC. Jadi JDBC itu untuk menghubungkan NetBeans ke database kita. Yang pertama-tama tentunya kita membuat database. Di sini saya membuat database di Laragon. Nah, nama database-nya itu ayam geprek DB. Kemudian di sini kita membuat nama-nama tabelnya, ada detail pesanan, kategori, menu, pegawai, pesanan. Terus yang pertama kita itu membuat pegawai, data pegawai. Jadi data pegawai itu buat login nanti. Di sini saya membuat ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, sama password. Kemudian untuk menghubungkan kita buka NetBeans. Kemudian kita bikin file di ayam geprek OBJ dengan nama koneksi.java. Kemudian di koneksi.java kita menghubungkan NetBeans ke database tadi yang kita buat. Tadi kan namanya kan ayam geprek DB. Jadi kita set database name-nya itu ayam geprek DB. Kemudian set usernya itu root. Kemudian set passwordnya itu nggak ada ya, default. Tergantung Laragon masing-masing. Gitu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di codingan ini yang namanya OOP ada di sini. Public class halaman kasir. Sampai sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu yang namanya OOP. OOP atau Object Oriented Programming yaitu paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek, yaitu representasi dari entitas yang memiliki atribut, data atau properti, dan perilaku, metode maupun fungsi. OOP ini memudahkan pengembang untuk membangun sistem yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara dengan prinsip utama seperti encapsulation atau biasa disebut membungkus data dan fungsi dalam satu objek. Terus yang kedua ada inheritance atau pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan. Terus ada juga yang namanya polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau implementasi yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada abstraction, yaitu menyembunyikan detail kompleks dan hanya menampilkan hal penting. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih reusable, scalable, dan menyerupai cara manusia memahami dunia nyata. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu operator. Nah, contoh operator di sini itu ada ini, terus ini, ada juga ini. Nah, apa sih itu operator? Operator yaitu simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada data atau variabel seperti perhitungan, perbandingan, maupun logika. Secara umum, operator dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, aritmatika untuk menghitung nilai numerik. Yang kedua, relasional untuk membandingkan nilai. Terus yang ketiga ada logika. Misalnya dan seru untuk operasi boolean. Yang terakhir itu ada assignment untuk memberikan atau memperbarui nilai variabel. Nah, dengan adanya operator ini, programmer dapat menulis instruksi yang jelas dan efisien untuk memanipulasi data, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan logika yang diinginkan.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang array. Array itu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Di sini itu contohnya itu ada di bagian tambah member. Ini array string, nama pegawai, jabatan, username, password. Kemudian ada juga di tambah menu. Di sini ada array string, ID menu, nama menu, harga, ID kategori, dan deskripsi. Setiap elemen array disimpan pada indeks tertentu yang dimulai dari 0, sehingga programmer dapat mengakses atau memodifikasi nilai dengan cepat menggunakan indeks tersebut. Hasil dari yang kita buat untuk menangani error handling, apakah ada yang error? Kita coba buat dulu. Nah, ternyata ada error pada bagian ayam geprek halaman kasir pada halaman 357 dan halaman kasir pada 461 dan juga riwayat transaksi di 155. Oke, kita akan mendeteksi mana saja yang error pada halaman tersebut. Kita lihat pada halaman 300-an. Nah, ternyata di sini ada error mengatasnamakan private void tambah keranjang, yaitu errornya ke cpanel putih. Kita cari pada desain mana yang mengarah pada cpanel putih tersebut. Nah, kita cari cpanel putih, kita cari di panel ternyata sudah ada di panel cpanel putih bertuliskan cpanel putih. Nah, kita kembali ke source kalau sudah menemukan cpanel putih di sini. Nah, kita kembali ke source, ternyata di source itu bertuliskan cpanel putih dan putihnya itu P-nya kecil. Nah, kita akan mencoba membenarkan mengikuti dengan cpanel yang ada di desain. Itu kita ganti P-nya dengan besar. Nah, error teratasi karena di desain itu bertuliskan cpanel putih, jadi di source harus bertuliskan cpanel putih juga. Lalu kita cari error lagi pada halaman kasir, ada pada bagian tabel keranjang mouse click. Tabel keranjang mouse click pada bagian LBL total belanja. Nah, kita cari mana tabel LBL total belanjanya. Nah, LBL total belanja itu pada kita cari LBL total belanja. Di sini mendeteksi bahwa di desain tertulis bahwa LBL total belanja B-nya itu benar-benar besar. Nah, sedangkan di source itu B-nya kecil. Nah, nanti kita ganti dengan B besar. Oke, halaman kasir teratasi errornya pada tabel keranjang mouse click. Oke, keranjang mouse click. Nah, setelah itu kita mendeteksi lagi mana error apalagi, yaitu ada ayam geprek riwayat transaksi, yaitu pada halaman 155. Kita ke riwayat transaksi. Nah, di 155. Nah, ternyata di sini ada pada baris 155 di PTN hapus transaksi. Nah, kita lihat apa nih yang error. Nah, ternyata di baris JTable 1. Kita lihat di desain JTable 1 itu bertuliskan apa? JTable 1. Nah, JTable itu bertuliskan JTable 1. Sedangkan di sini bertuliskan JTable 2. Jadi si PTN hapus ini tidak merespon baris yang ada pada JTable 1.
Nah, kita akan ganti menjadi JTable 1. Nah, sesuai dengan desain. Nah, setelah semuanya selesai, kita coba clean atau enguil, yaitu dengan cara klik kanan pada restoran ini, project kita, lalu clean enguil. Nah, jika ada wheel sukses, berarti sudah tidak ada error pada halaman-halaman yang telah kita buat. Lalu kita coba run. Nah, kita coba masukkan. Oke, ternyata berhasil. Oke, itu adalah penanganan error handling dan penempatan filenya. Yang namanya control statement. Di codingan kita di sini ada yang namanya control statement di sini. Nah, penjelasan control statement adalah perintah dalam pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program, sehingga komputer dapat mengambil keputusan atau melakukan pengulangan sesuai kondisi yang ditentukan. Dengan control statement, program bisa menentukan apakah suatu blok kode dijalankan atau dilewati, seperti pada if dan else ini, serta mengulang eksekusi instruksi tertentu berkali-kali, seperti pada for, while, dan do while. Fungsinya sangat penting, karena memungkinkan program menjadi dinamis, fleksibel, dan mampu merespon berbagai situasi atau input yang berbeda. Bukan hanya berjalan secara linear dari atas ke bawah. Selanjutnya aku akan menjelaskan yang namanya GUI. Nah, pertama-tama, apa itu GUI? GUI adalah antarmuka visual yang terdiri dari tombol, text box, gambar, dan menu yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan program melalui klik atau ketikan. Nah, Netbeans memiliki fitur andalan bernama Swing GUI Builder. Fitur ini memungkinkan atau mendesain menu tampilan aplikasi hanya dengan drag and drop komponen. Nah, yang komponen utamanya meliputi JFrame, jendela utama aplikasi, JPanel, wadah untuk mengelompokkan komponen, JButton, tombol aksi, JTextField, kolom untuk input teks satu baris, dan JLabel teks statis untuk keterangan atau judul. Nah, yang dimaksud drag and drop tadi, kita bisa drag and drop seperti ini. Misal saya akan mengambil JPanel. Nah, ini langsung bisa ada di dalam desain kita. Oke, saya akan menjelaskan tentang codingan collection yang terdapat di dalam file ini. Nah, file collection dalam Java adalah sebuah framework yang menyediakan struktur data dan algoritma standar untuk menyimpan dan mengelola serta manipulasi kumpulan objek secara efisiensi. Dengan collection, pemrograman tidak perlu membuat struktur data dari nol karena sudah tersedia sebagai implementasi sebagai list, misalnya array list untuk data berurutan, sel misalnya hasset untuk data unik tanpa duplikasi, dan map misalnya hashmap untuk pasangan key value. Framework ini menyediakan pengelolaan data dalam jumlah besar, mendukung operasi seperti penambah, penghapusan, pencarian, dan iterasi, sehingga kode menjadi lebih ringkas, fleksibel, dan mudah dipelihara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kami masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.